Inilah CTN Channel, memulihkan dan membangun. Selamat menikmati video ini. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat. Edisi kali ini menyajikan tentang judul "Marah itu tidak dosa". Selamat menikmati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Apakah marah itu dosa? Dan bagaimana meredam nafsu marah? Saudara-saudara, ketika seorang ayah melihat anaknya berbuat kesalahan, dia membentak dengan memanggil nama anak itu sambil memperingatkan kesalahannya. Itu marah yang tidak dosa. Akan tetapi, ketika seorang ayah melihat anaknya berbuat kesalahan, dia membentak dengan memanggil anak itu sambil mengucapkan kata-kata najis, kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata kutukan. Itu marah yang merupakan perbuatan dosa. Ketika orang sedang marah, dia sama saja membuka gerbang selebar-lebarnya, pintu selebar-lebarnya bagi masuknya kuasa-kuasa dosa. Seorang yang sedang marah, maka di dalam pikirannya dimasuki kuasa-kuasa dosa itu. Misalkan timbul pikiran untuk mengata-ngata yang jahat, memukul, timbul keinginan untuk mencekik, menendang, memperkosa, menyayat tubuhnya, atau membunuh. Itu menunjukkan bahwa saat orang marah itu tidak berdosa. Tapi saat marah itulah dia membuka pintu bagi masuknya kuasa-kuasa dosa. Kalau orang itu mengikuti pemikiran-pemikiran yang merupakan kriteria dosa dan dia berbuat, maka marah itu dosa. Dan kalau orang marah, maka yang dirugikan bukan orang yang marah itu sendiri, tapi juga orang yang dimarahi atau yang bersangkutan dengan orang yang dimarahi itu luka hatinya dan juga merasa rusak, juga termasuk barang-barang. Ketika saudara marah misalnya, kalau marah dalam tingkat tidak berdosa, itu adalah baik karena membangun. Tapi ketika marah disertai suatu pemikiran, suatu tindakan dosa, maka itu kemarahan yang merupakan dosa. Dan dosa itulah yang membuat rusaknya barang-barang di sekitar kita yang kita pecahkan, kita rusak, dan juga orang lain yang kita kata-katai sehingga luka hatinya, dan orang lain yang kita pukul sehingga sakit fisiknya. Saudara, itulah kemarahan dan dampaknya pada saat itu. Ketika orang malah jantungnya berdetak lebih cepat dan melibatkan emosi diri, meliputi kontraksi otot saraf, ya, itu akan menunjukkan satu perubahan dalam diri seseorang itu. Penampilan orang yang sedang marah dengan yang tidak marah akan berbeda. Lihat saja pada saat marah sekali, saudara kebetulan melihat cermin, saudara akan melihat wajah saudara itu sangat berbeda dengan ketika tidak marah. Orang yang marah, maka ketegangan otot saraf mulai nampak dari perubahan wajah, perubahan kulit, perubahan mata,
dan seterusnya. Semua merupakan ketegangan. Itulah saudara-saudara. Oleh sebab itu, kalau orang marah, pada saat marah itu dikendalikan dosa, maka orang saat itu sulit untuk ditenangkan, didiamkan. Karena sudah melibatkan unsur roh-roh jahat yang menguasai orang yang sedang marah itu. Saudara bisa buktikan bahwa saya katakan orang yang marah yang dikuasai kuasa dosa atau roh-roh jahat sehingga bertindak yang anarkis, pada saat marah dia merasa bangga, mantap. Tapi saudara lihat, kalau orang sudah berhenti marah dalam keadaan tenang beberapa saat, mungkin beberapa jam atau hari, orang mengingat perbuatan marahnya tadi, dia menyesal, sangat menyesal. Mengapa bisa menyesal? Pada saat itu tidak, karena pada saat dia marah dikuasai roh jahat, dikendalikan. Tapi ketika dia sudah ditinggalkan roh jahat, dia dalam keadaan tenang, dia menyadari bahwa saya tadi berbuat salah, teledor, lancang. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Dengan demikian, saudara-saudara, marah mengakibatkan secara fisik kita cepat berkerut, istilahnya cepat menua, kemudian pikiran kita selalu tegang, pandangan kita tegang, otomatis membuat peredaran darah tidak normal, menyebabkan gejala penyakit jantung, darah tinggi, dan rematik. Itulah saudara yang terjadi kalau orang marah-marah disertai kuasa jahat yang kita tidak bisa menolaknya karena kita kurang berjaga-jaga. Nah, sekarang saudara-saudara, bagaimana marah yang diatur oleh Tuhan atau Elohim? Ada saudara-saudara, ada peringatan. Kalau kamu marah, jangan sampai rembang malam atau menjelang malam atau setelah jam 6 sore. Jangan sampai pada waktu rembang malam itu, saudara. Jangan sampai masuk ke tahap malam, yaitu mulai jam 6 sore ke atas. Mengapa? Kalau lewat itu, maka kemarahan itu akan berbunga, berbuah. Istilahnya akan bertumbuh dan berkembang ke arah yang lain, ke rencana-rencana yang lebih buruk, lebih jahat daripada sebelumnya pada saat marah di siang hari. Dan juga kegelapan setelah jam 6 itu menggambarkan bahwa orang yang marah jangan sampai masuk dalam dunia kegelapan. Artinya apa? Dikendalikan roh jahat, dikendalikan kuasa-kuasa dosa, sehingga orang itu berbuat dosa yang lebih dalam lagi. Sekarang saudara, bagaimana kita bisa menghentikan atau mengendalikan kemarahan yang merupakan emosional diri ini dalam waktu yang singkat dan juga dalam beberapa waktu kemudian, sehingga kita sungguh-sungguh menikmati bahwa marah itu sebenarnya tidak dosa kalau tidak memanggil kuasa dosa. Saudara, ada beberapa trik langkah untuk kita bisa mengendalikan marah dengan tepat. Yang pertama, pada saat saudara marah, saudara ambil nafas dalam-dalam. Selanjutnya, diam sejenak. Setelah diam sejenak, saudara bisa melangkah atau pergi ke tempat yang tenang. Misalkan di teras, di taman, atau di kamar. Kemudian saudara bisa mengalihkan fokus perhatian pada yang menyebabkan marah itu ke arah yang lebih baik, ke pikiran yang positif. Kemudian saudara bisa sambil duduk atau jalan-jalan dengan mengistirahatkan tubuh yang tegang tadi dan pikiran. Itulah saudara-saudara yang bisa saudara lakukan dalam waktu singkat. Selanjutnya, untuk meredam marah berikutnya, saudara bisa di dalam hati memaafkan orang yang kita marahi. Ambil keputusan untuk memaafkan saat itu. Memaafkan itu dalam arti saudara melupakan kesalahan orang lain tadi dengan menyadari bahwa saudara pun
bisa berbuat hal yang sama dengan kesalahan dia. Jadi saudara memaafkan berarti saudara melupakan kejelekan atau kesalahan orang yang kita marahi itu. Kemudian saudara berusaha tersenyum meski terpaksa. Selanjutnya saudara bisa alihkan seperti saya katakan tadi, fokus perhatian jangan ke yang bikin marah tadi, sumber marah, tapi alihkan ke pikiran atau hal-hal yang positif lainnya. Kemudian saudara bisa menulis yang membuat saudara marah. Saudara tulis dengan tenang. Kemudian saudara sambil meditasi atau mendengarkan musik-musik yang bisa meredamkan emosi. Kemudian dalam permenungan atau meditasi saudara ambil keputusan untuk tidak melanjutkan marah itu. Dan saudara bisa lebih masuk lagi untuk membangun iman saudara supaya marah tadi tidak merusak atau melemahkan iman saudara. Saudara dapat membangun iman dengan cara yang sempurna, yaitu saudara setelah meditasi saudara masuk dalam suasana doa dalam bahasa roh, doa dengan bahasa lidah sungguh-sungguh, karena orang yang berbahasa roh adalah berbahasa dengan atau berbicara, berkomunikasi dengan Sang Pencipta yang roh adanya, yaitu Yahweh Elohim. Saudara-saudara, itulah cara cepat atau tepat mengatasi marah, dan itu sudah terbukti. Saya membuktikan itu dan nyata-nyata sungguh luar biasa hasilnya. Kalau itu kita biasakan, akhirnya kita tidak suka marah lagi, bisa menahan diri sebelum kita marah. Dan saudara, terakhir, mengapa orang bisa marah? Ada sebabnya saudara. Yang pokok adalah mengapa orang marah? Karena dia melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai, dengan norma, dengan kebiasaan, dengan tradisi, atau dengan kepercayaan yang saudara anut atau percayai. Kalau itu bertentangan, cenderung menimbulkan kita marah. Karena melihat yang kita lihat itu tidak sesuai dengan nilai yang kita percayai, kita yakini, atau norma yang kita yakini. Itulah saudara-saudara, mengapa orang marah. Oleh sebab itu saudara, kita harus melihat diri sendiri, juga melihat orang lain dalam kompetensi yang sama. Kalau orang lain bisa berbuat salah, saya pun bisa berbuat salah. Kalau orang lain bisa saya marahi, saya pun bisa dimarahi orang lain. Karena itu yang suka marah, bertobatlah, berhentilah dengan cara-cara tadi, dan mulailah memulihkan diri, membangun dengan kehidupan yang lebih baik, benar dalam pandangan Tuhan. Terima kasih atas Terima kasih sudah nonton video ini, sudah subscribe dan like. Sukses bagi saudara semuanya.